Apa Pak berhenti sini kan? Ya. Permisi sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Kali ini bersama saya Sri Eka Handayani dari Rumah Baca Anak Nagari. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini adalah Ramadan ke-10, tepatnya 1 April 2023. Narasumber kita hari ini adalah Kak Vita Siregar, adalah guru di sekolah salah satu SD di Sumatera, di Riau ya Kak. Silakan bergabung Kak Vita. Beliau adalah guru penulis dan pegiat literasi. Selain itu beliau juga mendapatkan beasiswa BPI. Silakan Kak Vita bergabung. Silakan Kak Vita bergabung. Oke. Oke, Kak Vita. Oke, diterima ya. Oke, Kak Vita. Silakan bergabung. Udah bergabung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sri. Gimana Kak Vita? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kak Vita di Surabaya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini kita bertemu lagi bincang sore Ramadan. Ramadan ke-10, tepatnya 1 April 2023, bersama Kak Vita Siregar dengan tema literasi dan beasiswa. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Kak Vita ini adalah guru penulis, aktif di berbagai kegiatan literasi, bahkan kita sama-sama di kegiatan regional ya Kak, tentang baca tulis waktu itu di Sumatera, di Sumatera, tepatnya di Pekanbaru. Sahabat Rumah Baca, Kak Vita ini adalah seorang guru sekolah dasar. Perjalanannya panjang nanti kita cerita, padahal jurusannya nggak ada PGSD-nya. Nggak ada. Gimana perjalanan Kak Vita sampai dia beasiswa, nanti kita tanya. Yuk silakan Kak Vita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Sri kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat Rumah Baca Anak Negeri ya, gitu. Terima kasih Kak. Anak Nagari ya. Kalau anak negeri itu di Maluku. Oke, Rumah Baca Anak Nagari. Ingatnya tuh RBAN Kak. Gitu. RBAN. Ingat. Nah, RBAN. Baik, terima kasih sekali Kak Sri atas kesempatan ini. Senang sekali ya bergabung, berbagi di sini ya. Sifatnya berbagi ya Kak Sri. Gitu. Karena kalau berbanding prestasi sama Kak Sri belum ada apa-apanya, masih sangat jauh. Baik, sahabat Rumah Baca, perkenalkan nama saya Kak Vita Siregar. Sehari-hari itu saya sebagai guru di SD di Pulau Kundur, namanya Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kak Sri. Jadi tempat ngajarnya itu di Kepulauan Riau, asalnya di Riau gitu, tetanggaan provinsinya. Kadang-kadang suka salah nih. Nah, sehari-hari ini juga sedang menuntut ilmu ya di S2 Universitas Negeri Surabaya melalui jalur BPI. Nanti kita cerita deh begitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Sri tadi,
terkait kegiatan literasi ya Kak ya, begitu. Jadi kita sempat ketemu sama Kak Sri di 2019 kegiatan regional Sumatera. Itu salah satu kegiatan yang benar-benar memberikan banyak suntikan motivasi dan akhirnya kembali bergerak nih. Kadang-kadang kan kita sebagai pegiat itu udah melakukan di daerah kita, terus kayak butuh charger, ketemu sama teman-teman, sharing gitu ya. Kalau sekedar teori mah kita bisa baca, bisa googling gitu, tapi ketemu sama teman-teman komunitas, berbicara langsung tatap muka seperti ini tuh yang membuat kita kayak punya ruh, punya semangat baru gitu, yang kemudian itu dibawa lagi ke daerah tempat saya ngajar. Nah, kebetulan banget itu tuh kegiatan itu tuh punya sumbangsi, kegiatan literasi ini punya sumbangsi besar di dunia kerja begitu. Karena sehari-hari ngajarnya tuh ngajar SD, kegiatannya aktivitasnya itu baca tulis gitu ya, sains, numerasi begitu. Seputar hal itu begitu. Jadi kegiatan-kegiatan di sekolah itu bisa didapatkan atau dimotivasi kemudian berkembang itu akibat aktivitas dari luar sekolah begitu. Jadi kegiatan di masyarakat, kegiatan literasi di luar punya sumbangsi untuk sekolah, untuk dunia kerja, dan yang ada di dunia kerja juga bisa digunakan gitu di kegiatan masyarakat. Jadi aktivitasnya itu masih beririsan Kak, masih seputar baca tulis, pengembangan minat baca begitu ya, numerasi. Itu yang kemudian akhirnya saya berpikir, oh iya nih bener nih, saya nih guru SD begitu. Dan kegiatan literasi ini adalah kegiatan yang udah bener sebagai aktivitas harian dan penunjang yang saya harus lakukan begitu. Karena keduanya saling memotivasi dan saling menguntungkan begitu, punya sumbangsi. Nah, seperti Kak Sri bilang tadi, kalau di Runut aslinya kan saya pendidikan kimia S1-nya nih Kak gitu. Dan ceritanya untuk sampai kenapa ke SD itu memang ada perjalanan tersendiri, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, jadi ketika saya menjadi guru SD itu Kak gitu, saya harus belajar ulang begitu kan, belajar ulang. Apa nih yang saya harus lakukan? Nah, nggak mungkin dong saya beralibi, iya saya S1-nya kimia begitu, pendidikan kimia. Sekarang tapi dunia saya dunia SD begitu. Saya coba mengkerucutkan dan memperbaiki mindset saya bahwasanya ya udah saya seorang guru SD dan apa nih yang saya harus lakukan, saya tingkatkan dari diri saya sehingga saya nyaman menjadi seorang guru SD, dan saya juga menjadi guru SD yang nggak cuma sekedar menjalankan tugas gitu. Maka aktivitas literasi inilah yang kemudian saya pilih begitu. Nah, mungkin itu juga pengaruh gitu ya Kak di sebelumnya, walaupun S1-nya pendidikan kimia, waktu kuliah, waktu mahasiswa itu juga aktivitasnya masih beririsan dengan kegiatan literasi gitu. Jadi kayak gabung di komunitas gitu ya. Senengnya itu yang ya yang ada baca tulisnya, ada acting-actingnya gitu, ada tampil-tampilnya gitu. Akhirnya gabunglah ke Forum Lingkar Pena ya, salah satu organisasi literasi yang saya ikutin itu dari kuliah, dan ternyata itu yang punya sumbangsi banyak di dunia kerja itu Kak. Bukan teori-teori pendidikan kimia yang saya pelajari di kuliah begitu. Nah itu secara keilmuannya, itu yang kemudian saya gunakan untuk di sekolah gitu. Dan kemudian berkembanglah kegiatannya ke taman baca seperti itu gitu ya. Kemudian ikut event-event gitu. Terus lebih mengakrabkan diri lah bahasa yang tepatnya gitu ya, lebih aktif mencari informasi. Oh iya, kegiatan literasi apa nih yang saya bisa ikutin gitu dalam rangka melakukan pengembangan diri yang bermanfaat untuk dunia kerja saya dan juga kehidupan sehari-hari. Mungkin gitu sih Kak gambaran umumnya seputar kegiatan literasinya. Oke, Kak Vita sudah menjelaskan. Beliau ini bukan guru SD ya, akhirnya bisa jadi SD. Mungkin beliau banyak berkegiatan literasi seperti Forum Lingkar Pena, dan bahkan saya dengar di Kundur Kakak juga buka taman baca. Akhirnya bisa sampai itu kuliah. Kak, kabar-kabarnya Kakak dulu GGD ya, guru garis depan. Benar, itu Kak. Sebelum itu ceritanya bagaimana sih, dan kalau yang seperti itu
ada hubungannya nggak sampai kakak untuk kegiatan literasi, bahkan kegiatan beasiswa seperti sekarang ini? Dan waktu kakak GGD itu ngapain sih? Apa itu GGD? Gitu. Iya Kak, jadi sebenarnya GGD itu ya kepanjangannya guru garis depan gitu. Jadi sebuah program dari Kementerian Pendidikan waktu itu untuk rekrutmen CPNS guru-guru di daerah afirmasi, di daerah 3T ya. Tujuannya untuk pemerataan pendidikan ya gitu. Itulah kemudian kenapa saya jurusannya S1 Pendidikan Kimia, ngajarnya di SD. Jadi kita tuh ditempatkan gitu ya Kak, atas dasar itu tadi memenuhi kebutuhan guru untuk di daerah afirmasi. Targetnya bagaimana sekolah-sekolah di daerah 3T itu hidup dan berkembang begitu ya harapannya. Nah, itu proses rekrutmennya ada sendiri dari Kemdikbud begitu. Dan kalau hubungannya dengan literasi bisa dibilang konsentrasi utamanya itu adalah GGD ini kan sebagaimana PNS kebanyakan ya Kak ya gitu. Ya jadi CPNS, kemudian jadi PNS gitu, tapi penempatannya di 3T. Nah, bedanya itu gitu dan ditempatkan. Tidak ada hal khusus yang apa sih yang dilakukan sama seperti guru-guru lainnya. Itu tinggal balik lagi ke diri kita pribadi masing-masing gitu. Apakah kita mau kemudian menjadi orang yang udah di zona nyaman seperti itu saja begitu kan? Atau kita ingin menjadi orang yang lebih berkembang. Dan ada satu manfaat sih waktu itu di momen di Palembang gitu ya, itu ada kegiatan literasi begitu untuk guru-guru sekolah dasar di daerah afirmasi Kak gitu. Waktu itu statusnya saya udah GGD gitu. Nah, nggak ada hubungannya sebenarnya status ke GGD-an, ke PNS-an, tapi gara-gara literasi akhirnya waktu itu saya terpilih gitu. Jadi biasa kalau kita berkomunitas gitu ya Kak, misalnya ada kegiatan BIMTEK seluruh Indonesia gitu, pasti ada G-form diisi atau rekomendasi teman. Nah, kebetulan waktu yang di Palembang itu saya direkomendasi sama teman gitu. Jadi kementerian membuka BIMTEK literasi untuk guru-guru SD di daerah afirmasi, terbatas kuotanya begitu. Siapa yang direkomendasikan dan saya nggak tahu juga itu teman saya rekomendasi bagaimana. Dan akhirnya saya dapat undangan gitu. Nah, itu salah satu manfaat literasi yang saya nggak pernah pikirkan, saya nggak pernah harapkan akan dapat sesuatu begitu dari ini. Tapi dengan kegiatan literasi itu ternyata membawa banyak keberkahan sih bagi saya Kak. Itu momen pertama ketika baru menjadi CPNS ya, jadi GGD itu di 2018, terus bisa ke Palembang di event besar. Dan kemudian hari itu banyak hingga akhirnya sampai ke beasiswa hari ini gitu Kak. Kak Vita, berarti GGD itu kita tidak keluar daerah atau kita tetap di daerah 3T, berarti Kundur termasuk daerah 3T gitu? Kundur termasuk daerah 3T itu Kak. Apa kita tidak ada pelatihan atau apa? Tidak? Tidak ada Kak. Tidak ada. Pelatihan khusus tidak ada. Sudah kita ikut rekrutmen, syaratnya waktu itu GGD itu rekrutmennya adalah pemegang 4 sertifikat pendidik ya Kak gitu. Salah satunya yang jebolan PPG-SM 3T, kemudian ada PPG SMK kolaboratif, PGSD berasrama, PPG Basic Science. Jadi selagi kita punya sertifikat pendidik dari jebolan 4 PPG ini gitu kan, kita bisa ikut rekrutmen yang CPNS GGD tadi. Nah, itu proses, kemudian ya alhamdulillah lulus salah satunya begitu. Ada juga yang nggak lulus kayak gitu. Berarti GGD ini bisa se-Indonesia kita mengikuti berarti ya? Terserah. Ya, terserah. Dan ditempatkan waktu itu Kak. Wah, luar biasa ya pengalamannya. Sekarang Kak Vita, ngomong-ngomong cerita tentang literasi, kegiatan literasi apa yang Kakak ikuti dari kuliah sampai sekarang, masih aktif di kegiatan literasi apa saja? Iya. Dan komunitas apa saja sebelum kita bercerita ke Iya, oke Kak. Jadi kalau bicara literasi ini dulu kita nggak gunakan kata literasi ya Kak, gitu. Tapi tanpa sadar kita melakukan aktivitas itu gitu. Nah sebenarnya tuh dari sekolah tuh saya yang seneng baca buku gitu. Jadi di rumah tuh langganan majalah juga mingguan, punya punya rak khusus buat buku, lemari buku, dan bahkan saya itu
tanpa sadar ternyata saya mengkampanyekan sejak kecil gitu. Anak-anak dekat masjid itu ajak, sore-sore nih baca buku, kita ngumpul duduk-duduk, saya ajarin waktu itu masih SMA, saya ajarin baca tulis gitu, bawakan buku-buku dikit. Ternyata itu aktivitas literasi yang tanpa saya sadari begitu. Dan mengenal kata literasi itu ketika ya belakangan ini begitu kan. Dan ternyata saya sadari aktivitas itu saya lakukan terus-menerus. Nah, baru masuk ke dunia organisasinya itu ketika kuliah sih, Kak, gitu. Kalau aktivitasnya udah lama dilakukan, ikut, akhirnya saya sadar ternyata kita harus punya komunitas itu di kuliah gitu. Waktu kuliah S1, organisasi pertama itu yang saya ikuti adalah Forum Lingkar Pena, begitu ya, di 2009 itu Forum Lingkar Pena, ya belajar menulis gitu ya, kalau di Forum Lingkar Pena orientasinya. Kemudian ikut pers kampus gitu, jadi kalau ada pelatihan jurnalistik, kecerpenan, penulisan lah intinya gitu, saya ikuti semua itu, Kak, gitu kan. Kemudian akhirnya ya nyemplung-nyemplung dikit gitu kan, kemudian berpartisipasi lah di dalamnya. Ada beberapa organisasi yang emang jiwanya organisasi waktu itu, jadi semua tuh diikuti gitu ya, ikut banyak organisasi yang sampai sekarang itu masih saya ikuti sampai hari ini, bahkan tadi pagi itu ya di Forum Lingkar Pena itu, Kak, gitu ya. Di samping Forum Lingkar Pena, Forum Taman Bacaan Masyarakat ya sekarang gitu, karena aktivitasnya juga buka rumah baca, dan harapannya nanti rumah bacanya bisa nih sebesar rumah bacanya Kak Sri, kayak gitu, Kak. Ya, saling berbagi, saling berkolaborasi. Iya, benar. Rumah baca yang berada di daerah Kundur, kenapa Kak Tika buka rumah baca di Kundur? Buka rumah baca itu teman, Kak, gitu. Temen yang bikin nyaman, temen yang menghidupkan hati, temen yang bisa jadi refreshing gitu ya. Karena kan saya sendiri di Kundur itu merantau gitu ya, ngekos lah bahasanya gitu. Nggak punya banyak saudara, ya jelas lah nggak ada saudara ya, nggak punya banyak teman gitu ya. Aktivitasnya udahlah ngajar seharian, ya dunianya saklek banget gitu. Jadi akhirnya mikir, saya tuh orang yang seneng ada sosialisasi, berorganisasi, ya organisasi lain nggak banyak gitu. Akhirnya apa nih yang bisa dibuat? Oh ternyata kayaknya melakukan sesuatu yang dekat dengan dunia saya tanpa perlu merepotkan hal lain gitu ya. Ya udah akhirnya rumah baca nih kayaknya, buku-buku ada ya kan. Terus anak-anak juga deket, ya nggak perlu repot-repot lah gitu menurutnya, menurut saya gitu kan. Akhirnya buka rumah baca kayak gitu, Kak. Oh, luar biasa ya, di usia yang Ya. sangat muda sudah terpikir membuka rumah baca, Kak. Bagaimana situasi di daerah Kundur itu? Apa terlalu terpelosok atau bagaimana sinyalnya, dan bagaimana supaya anak-anak datang ke rumah bacanya itu bagaimana? Nah, kalau di Kundur sendiri itu secara strategis ya, itu apa namanya, cukup baik begitu ya. Enggak lah yang pelosok-pelosok banget, itu enggak gitu. Sinyal ada, fasilitas ya bisa dikatakan sebenarnya mendukung. Tinggal tantangan pribadi saja yang istilahnya mau melakukan nggak sih, terbuka nggak akan hal-hal baru, dan punya mimpi-mimpi yang lebih tinggi nggak dari sekadar apa yang kita capai saat ini. Lebih ke situ sih, Kak, tantangannya. Kalau untuk anak-anak sebenarnya apa namanya, excited banget gitu ya, karena kan termasuk yang aneh ya, nggak pernah ya orang, Pernah dapat ngapain sih buku orang ya? susah bawa buku gitu ya, bahkan buka lapak buku di halaman luar gitu, ini ibu gurunya kayak gitu kan. Terus apa sih kurangnya dari hidup, kemudian akhirnya apa namanya, tanda kutip agak menyusahkan diri sendiri, merepotkan diri sendiri. Nah seperti itu, anak-anak senang datang gitu, apalagi kalau kita ajakin, yuk kita ngumpul yuk, kayak gitu kan. Yuk kita melakukan sesuatu hal yang beda gitu, kita melakukan sesuatu yang baru, baca-baca. Terus apalagi anak-anak ini kan senang dilayani begitu ya, jadi mau melakukan apa, ya udah di sekolah misalnya nggak punya buku yang untuk dicoret-coret, bisa dilakukan di taman baca coret-coretnya, nggak bakal kena marah kayak gitu kan. Malah disodor-sodori, silakan dimanfaatin. Nah lebih ke situ sih, Kak, gitu. Wah, luar biasa. Berarti antara kegiatan di komunitas atau kegiatan literasinya tetap berjalan sebagaimana cita-cita atau keinginan
Rupanya Kak Vita ini mulai berkegiatan literasi itu dari kecil, sahabat rumah baca. Iya. Tetapi tidak disadari kegiatan ngajak teman-teman membaca, mengajarkan anak-anak membaca, menulis itu contoh dari kegiatan aktivitas literasi. Tetapi kita tidak mengetahui itu namanya literasi. Baru sekarang kita sadar, oh gua rupanya sudah memberikan kegiatan literasi nih untuk masyarakat. Begitu ya Kak Vita. Ya, Semoga benar, ke Kak. depan rumah bacanya lebih maju dan anak-anak di sana lebih tergerak untuk membaca, mempunyai minat baca yang tinggi, daya baca yang tinggi. Kak Vita, Amin. sekarang kan cerita tentang beasiswa. Kenapa ya Kak Vita bisa dapat beasiswa BPI S2 jurusan apa ya? Teknologi pendidikan, Kak. Teknologi pendidikan. Bagaimana sih ceritanya? Makasih. Ya, jadi kalau berbicara apa ya, beasiswa ini sebenarnya di tahun 2021 ya, gitu. Di 2021 itu udah mantengin juga. Oh, ada beasiswa nih namanya beasiswa BPI begitu ya. Gitu. Coba deh baca-baca persyaratannya, kira-kira bisa nggak ya gitu. Jadi kan emang kalau beasiswa ini kita harus persiapan gitu ya, Kak. Nah, di 2021 itu ada beberapa kendala yang kemudian akhirnya kayaknya nggak bisa deh usahain sekarang gitu kan. Nanti coba lagi di 2022. Jadi ketika mau coba di 2022 itu kayak lebih terang gitu, lebih jelas, oh ya, dan lebih siap begitu. Dengan tantangan ya kalau diterima rencananya nanti begini, kalau nggak diterima nanti harus melanjutkan hidup yang seperti apa gitu. Jadi udah ada plan yang jauh lebih matang gitu. Nah, terkait beasiswa sendiri, alhamdulillah juga ketika saya mendapatkan itu saya bersyukur kali Kak, karena sumbangsi besar itu adalah dari kegiatan literasi begitu ya. Kalau merujuk dari background saya tadi, kayak saya bilang sebelumnya, kan S1 pendidikan kimia gitu ya, ngajarnya selama itu di SD begitu. Apa sih yang membuat saya tuh harus diloloskan beasiswa gitu ya? Karena kalau beasiswa ini kan ada administrasinya gitu ya, ada bahkan sampai tahap wawancara itu juga ditanyakan, Anda ini kan S1-nya pendidikan kimia begitu ya, ngajarnya di SD, bagaimana ceritanya begitu, dan apa yang Anda lakukan. Nah, itu tadi di kegiatan literasi yang beririsan antara sekolah dengan dunia non sekolah begitu. Saya coba satukan, istilahnya gini, bagaimana saya melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan itu yang bisa saling tolong menolong gitu ya, bukan manusia aja tolong menolong, kegiatan satu dengan lainnya tuh saling tolong menolong, sehingga saya tidak begitu lelah begitu berkegiatan, tapi semuanya bisa tercover gitu. Nah, dilakukanlah di kegiatan literasi ketika saya dapat ilmu di komunitas gitu ya, saya coba terapkan di sekolah. Kan kebanyakan ya Kak, kita dapat ilmu-ilmu kayak bagaimana mengajarkan anak membaca nyaring, bagaimana mengajarkan anak menulis yang rapi, itu kebanyakan kita dapat komunitas. Kita belajar otodidak untuk diri kita sendiri, dan alhamdulillah kita berada di instansi tertentu gitu ya, di sekolah. Dan kebetulan pula di sekolah itu kita juga kompetensi yang dituntut, kita bisa mengajarkan seperti itu. Harapannya anak-anak juga kompetensinya berkembang di bidang itu. Jadi nyambunglah semuanya gitu kan. Ketika di sekolah, di dalam kelas contoh kecilnya, kegiatan membaca itu berguna yang kita dapatkan dari luar sekolah, berguna untuk dalam kelas. Ternyata dari dalam kelas berguna untuk satu sekolah, begitu ya. Ketika berguna untuk satu sekolah, masuklah pula kita ke ranah KKG gitu ya, ranah-ranah yang lainnya. Jadi satu kegiatan yang bisa mengcover banyak begitu. Jadi itu yang kemudian saya ceritakan di dalam esai saya, karena ada esai ya yang harus ditulis. Saya ceritakan pengalaman kita gitu, karena kalau di beasiswa ini kita harus punya sesuatu Kak gitu. Apa sih nilai jual kita, apa yang sudah kita lakukan, apa rencana-rencana kita yang akan datang, dan bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan terkini gitu kan. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan dari kegiatan literasi, sehingga tidak terlalu dipermasalahkan istilahnya S1 saya kayak gitu. Oh, berarti walaupun dia S1-nya ini, dia realistis ngajar di SD, aktivitas-aktivitasnya menunjang untuk pekerjaannya kan, karena saya masuknya di jalur GTK ya gitu. Pada akhirnya yang ditanya adalah bagaimana kamu di dunia kerja. Tapi literasi inilah yang membantu saya di dunia kerja saya begitu, sehingga tidak ada
kesenjangan antara S1 dengan dunia kerja saya. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, untuk ininya sendiri, penulisan esainya sendiri saya cukup terbantu karena belajar kan di forum lingkar pena gitu. Jadi ketika ada syarat bikin esai, ya udah, jadi insya Allah bisa nih mau nulis esainya, tahu kayak gimana nulisnya. Terus isi esainya apa? Isi esainya udah ada kegiatan yang kita lakukan selama ini. Jadi ya udah klop nyambung, ketika ditanya diwawancara ya udah pede aja, bismillah kayak gitu, Kak. Oh, luar biasa ya. Jadi Kak Kavita Siregar ini sahabat rumah baca, seorang tamatan kimia, akhirnya menjadi PNS di SD karena ada GGD, akhirnya dapat beasiswa juga di BPI. kita ketemu sekarang di Surabaya ya? Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Kemarin juga ikut dapat juga PPGBL Asrama ya. Banyak kan prestasi-prestasinya Kavita ini di saat masih muda. Banyak prestasi itu berawal dari kegiatan literasi. Kalau dipikir-pikir, kok bisa ya tamat kimia, lulus di guru SD, akhirnya lulus di jurusan teknologi pendidikan, beasiswa di Surabaya untuk S2-nya. Berarti semua itu adalah semangat, ikhlas yang kita perbuat, bismillah kata tadi kan. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita bersemangat, niat yang tulus karena Allah, akan dimudahkan kan ya Kak Vita? Benar banget, Kak. Sekarang Kak Vita, sewaktu kakak nih mau kuliah tuh apa saja syarat-syaratnya waktu menerima beasiswa BPI itu? Apakah TOEFL-nya atau apa LOE-nya atau apa kan berarti ada syarat-syarat. Itu apa saja, Kak? Iya, Kak. Jadi tentunya ya pertama kali itu kita seleksi administrasi. Nah, di administrasi itu banyak banget, Kak, dari mulai ya ijazah kita, LOA, tanda kita diterima di sebuah kampus gitu ya, termasuk juga sertifikat TOEFL, apalagi ya, banyaklah administrasi yang harus kita cantumkan berupa bukti fisik begitu ya, Kak ya. Nah, di samping itu ada juga ini seperti esai. Nah, esai tentang rencana kontribusi, rencana penelitian, tentang kekurangan dan kelebihan diri kita bahkan ditanyain di situ. Jadi kita seberapa jauh kita mengenal diri kita juga ada di situ begitu. Ketika selesai administrasi, oh ya termasuk surat izin dari pimpinan, itu paling penting. Surat izin pimpinan itu dari yang kepala sekolah, dinas, dan BKPSDM itu jenjangnya ada semua, harus dilengkapi ya tentunya. Rekomendasi dosen juga, dan itu harus disiapkan ya kalau mau lulus di seleksi administrasi gitu. Nanti setelah lulus seleksi administrasi baru seleksi wawancara, Kak. Gitu sih. Kak Vita, tadi kan ceritanya ada rekomendasi dosen. Itu maksudnya apa? Apakah kan kita mau kuliah Surabaya nih? Kan kita nggak kenal nih dengan dosen di Surabaya, apa dosen Surabaya atau dosen kita sebelumnya. Terus satu lagi, berapa sih minimal TOEFL-nya dan bagaimana mengurus LOA itu? Ya, jadi Kak, kalau misalnya rekomendasi dosen itu kita sebenarnya perlu pelajari juga. Kalau di S2 itu rekomendasinya kan dari rekomendasi dosen sebelumnya ketika S1 gitu. Beda dengan S3. Kalau S3 kita butuh promotor ya yang sudah dari kampus tujuan seperti itu. Kalau S2 itu dari kampus sebelumnya, jadi kita perlu juga punya hubungan yang baik sama dosen kita sebelumnya. Walaupun ya udah lama tamat kuliahnya, jarang ketemu, tapi kan sekarang ada sosial media ya, Facebook, Instagram, sesekali menyapa, tidak masalah. Jadi tanda masih ingat lah, masih ada komunikasi. Dan alhamdulillah itu nggak susah begitu, karena masih deket gitu, masih sering komunikasi. Alhamdulillah dapat dari rekomendasi dari dosen di kampus ya, di UNRI. Nah kalau LOA-nya tentu kita seleksi kampus dinyatakan lulus, baru nanti dapat LOA-nya begitu. Nah, untuk skor ini tergantung, di tahun ini BPI itu tidak mensyaratkan skor harus 500, beda dengan di 2021. Jadi kita memang perlu jeli membaca panduan-panduan di setiap beasiswa begitu ya Kak ya. Karena untuk BPI sendiri itu beda, tahun 2022 tidak mensyaratkan harus 500 begitu.
Tapi di tahun 2021 harus 500 minimal gitu. Nah, itu syarat untuk beasiswa, berbeda lagi dengan syarat kampus. Jadi kita nggak bisa samakan nih. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang berbeda gitu ya. Yang satu syarat beasiswa ya sendiri, kemudian syarat kampus ya sendiri, begitu. Bagi kita yang PNS atau ASN itu syarat dari daerahnya sendiri gitu. Jadi 3 hal ini tidak boleh saling bentur satu sama lain. Malah satu sama lain itu tidak bisa didiskriminasi juga. Ya, syarat kampus dipenuhi, syarat beasiswa dipenuhi, syarat dari Pemda dipenuhi. Tinggal kita bagaimana manajemen dan mengira-ngira gitu aja. Kita bisa lakukan apa enggak gitu sih, Kak. Berarti syarat baik dari kampus, daerah itu saling sinkron berarti gitu ya, saling mendukung. Ya, punya syarat masing-masing gitu, Kak. Ada yang syaratnya di beasiswa ada, tapi di daerah nggak diperlukan gitu. Nah, di daerah perlukan, ya kita cari sendiri dari beasiswa kayak gitu. Dan itu waktunya kadang-kadang nggak sinkron kan gitu. Itu yang menjadi tantangan kita. Berarti kita harus memang harus jeli dengan informasi, harus berkolaborasi dengan teman-teman untuk mendapatkan info-informasi. Kak Vita, berapa lama Kakak untuk mendapatkan beasiswa ini? Itu tadi kalau dibilang berapa lamanya sih, dapatnya di 2022 ya Kak ya, gitu. Tapi sebenarnya udah ngikutin beasiswa itu dari 2021 kalau untuk BPI-nya gitu ya. Jadi udah baca panduannya, kayaknya di 2021 tuh nggak terlengkapi. Nah, ini di seleksi administrasi aja kita bakal gugur gitu. Jadi sadar diri gitu. Ya udah, kita coba di tahun depan, kita lengkapi syarat-syaratnya, atur waktulah seperti itu. Bagaimana kemudian kita bisa melengkapi syarat-syarat itu gitu. Itu sih Kak. Jadi sekitar 2 tahun, ya 1 tahunan lah kayak gitu persiapan. 1 tahunan. Kakak, bagaimana kan kakak nih ngajarnya di Kundur di daerah yang agak jauh. Bagaimana untuk masalah TOEFL? Apakah kakak ikut TOEFL online atau belajar atau gimana caranya? Iya Kak, jadi sejak di 2021 itu nggak jadi ikut BPI ya, gitu. Akhirnya mikir nih, TOEFL nih salah satu nih yang jadi kendala gitu ya. Tesnya juga nanti abis tes sertifikatnya nggak langsung keluar. Nah akhirnya di akhir 2021 ketika nggak jadi ikut BPI itu saya ikut les Kak, ikut les online gitu ya. Sekitar beberapa bulan ikut les online ya, belajar, namanya kita udah lama nggak belajar ya gitu. Belajar dari dasar, belajar dari nol, dari nggak bisa gitu. Akhirnya tes ikut yang gratis-gratis ya, tes TOEFL-nya, sampai akhirnya ketika mendekati BPI buka gitulah baru ikut tes yang ITP-nya kayak gitu Kak. Jadi ya lumayan lama lah gitu, harus belajar lagi. Jadi kita memang harus belajar dan belajar untuk meraih sesuatu. Yeah. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, tidak tahu kita bagaimana cara Allah menitipkan kesempatan untuk kita seperti Kak Vita yang tidak pernah mungkin berpikir akan mendapat beasiswa dari jurusan yang berbeda, bahkan mungkin literasi, kegiatan literasi lah yang membawa beliau ke beasiswa seperti ini. Kak Vita, sekarang dengan Kak Vita kuliah, bagaimana sistem kita mengajar? Apakah kita tetap terima sertifikasi atau bagaimana sistemnya Kak kalau kita sudah ikut beasiswa ini? Bagaimana dengan sistem di sekolah? Ya baik Kak. Jadi memang statusnya dari beasiswa ini menghendaki kita itu tidak bekerja gitu. Jadi saya ngambil tugas belajar Kak gitu. Jadi tugas belajar itu memang stop dari mengajar selama 2 tahun begitu. Ya stop mengajar, dari semua aktivitas sekolah stop begitu ya. Ya secara administrasi begitu. Tapi kalau misalnya untuk bantu-bantu dikit, ada kendala kan kita masih di instansi yang sama ya, tetap membantu. Intinya nggak ngajar selama 2 tahun atau sampai selesailah kuliahnya kayak gitu Kak. Jadi emang harus diurus tugas belajarnya. Ini juga untuk menjaga komunikasi kita kan, supaya ketika kita selesai kuliah nanti akademis kita tuh bisa diakui begitu. Dan kita juga ya hubungan dengan dinas, BKPSDM itu tetap terjalin baik gitu kan. Karena statusnya kita pegawai negeri, ya nggak melanggar aturan lah seperti itu Kak.
Kak Vita, kalau beasiswa ini Kak, berarti apakah kita tiap hari masuk? Waktu saya ambil S2 kan, kami misalkan Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau di S2 ini bagaimana dan sistem? Apakah belajarnya ini kita bergabung dengan mahasiswa biasa atau non-reguler atau khusus anak-anak beasiswa saja? Dan apa bedanya antara beasiswa dan tidak beasiswa di kampus Kakak? Jadi kalau untuk perkuliahan itu kita sama Kak, reguler ya, gitu, sama teman-teman yang lain bergabung gitu, bukan khusus kelas beasiswa. Tapi kalau kami kan di S2 itu nggak banyak ya yang dapat beasiswa ini begitu, jadi bergabung. Tapi kalau kayak senior-senior di S3 itu karena di jurusan tertentu begitu kan, itu sampai membludak itu penerima beasiswanya untuk jurusan tertentu. Mereka tuh sampai punya kelas sendiri gitu. Jadi ada S3 yang khusus kelas beasiswa. Bukan karena mengklasifikasikan di khusus beasiswa, tidak. Karena memang kebetulan isinya adalah yang penerima beasiswa semua dan sudah mencukupi satu kelas. Nah, seperti itu, Kak. Ya kalau belajarnya biasa, perlakuannya juga biasa, sama seperti yang lainnya. Cuman enaknya kan kalau kita beasiswa nih, kita nggak pusing bayar SPP, bayar UKT gitu ya, Kak ya. Misalnya dosen memberikan rekomendasi buku yang kemudian kita harus beli, kita nggak mikir karena udah ada pos-pos anggaran tersendiri, udah tinggal belajar gitu aja sih Kak. Gitu. Wow, luar biasa ya Kak Vita. Berarti tidak hanya uang UKT, tapi kita dibayarkan uang buku. Iya, ada uang harian atau bagaimana kalau beasiswa ini Kak? Kalau beasiswa BPI ini semuanya tercover Kak, gitu. Jadi kita tinggal kuliah gitu ya. Jadi ya dari kita berangkat dari daerah ke Surabaya misalnya contoh saya, itu tiket kita diganti, lalu kemudian kita dikasih uang harian ya, dana hidup lah gitu, dana hidup bulanan itu dikasih, kemudian setahun sekali ya di awal tahun itu kita dikasih uang buku, begitu kan. Kalau untuk UKT-nya itu dibayarkan langsung ke kampus, seperti itu. Lalu nanti kalau kita mau penelitian ya kita bisa mengajukan anggaran gitu untuk mendukung penelitian kita. Jadi ya intinya kita mau belajar, berikan kontribusi yang bagus, totalitas gitu ya. Udah tinggal lakukan begitu. Itu aja Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, siapa yang berminat untuk ikut kuliah di BPI beasiswa, sepertinya sangat enak sekali, luar biasa sekali. Kita hanya belajar. Kita dapat uang UKT, dapat uang harian, dapat juga uang buku. Walaupun kita tidak menerima sertifikasi, misalkan kan sertifikasi terputus nih, terputus Kak. Kita tetap terima gaji ya? Tetap terima gaji pokok. Keren sekali. Kak Vita, kalau misalkan orang yang berkeluarga bisa ikut nggak? Atau bisa bawa keluarga atau gimana sih sistemnya? Ya, kalau untuk S2 itu boleh sih bawa keluarga ya. S1, S2, S3 juga kalau berkeluarga boleh begitu. Tinggal tanggungannya saja begitu. Kalau S1, S2 tidak tercover tanggungannya, tapi kalau untuk S3 ada dana keluarganya di semester 3 Kak sampai akhir. Jadi cukup menjanjikan lah gitu ya untuk kuliah sambil bawa keluarga. Kalau S3 gitu. Kalau S2 enggak Kak, kayak gitu. Sahabat Rumah Baca, sangat beruntung ya Kak Vita dan teman-teman bisa meraih S2 beasiswa. Kak Vita, sebelum beasiswa ini kakak kan udah sering nih ke berbagai daerah. GGD-nya kabarnya dulu di Papua ya? Dulu SMK 3T-nya, iya sebelum GGD di Papua Kak. GGD, SM3T di Papua. Sekarang kuliahnya di Surabaya. Mengajarnya di Kundur. Berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda, Sumatera, ada Jawa, ada Papua. Bagaimana Kak dengan siswa-siswanya, apa dengan kakak sekarang mengikuti S2 ya, mengikuti S2 sekarang, apa ada nggak kakak rasa perbedaan bagaimana sistem pendidikan di berbagai daerah tersebut? Apalagi dengan jurusan kakak manajemen pendidikan. Iya Kak. Jadi sejauh berjalan, sejauh menimba ilmu begitu ya,
Banyak hal yang berbeda memang yang terjadi di Indonesia ini ya, karena Indonesia itu luas banget gitu ya, gitu dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang ada satu PR tertentu ya di dunia pendidikan Indonesia yang mungkin kalau secara sistem kita secara pribadi nggak bisa langsung mengubah sistem gitu ya kak ya. Kalau kita nutut yang ini harus berubah, ini harus lebih baik, ini harusnya seperti ini mungkin itu akan sulit. Nah, waktu awal-awal saya juga pindah-pindah kondisi itu ada semacam pemikiran kok begini, kok gini, harusnya begitu. Nah, ketika saya berkata kok dan segala macam itu begitu. Itu akhirnya ternyata itu cukup menyakiti diri saya sendiri gitu Kak. Jadi saya nggak mau menyakiti diri saya sendiri. Kenapa saya harus bertanya, kok di daerah ini begini, kok begini. Jadi banyak koknya gitu Kak. Kemudian akhirnya saya belajar, saya coba perbaiki mindset pikiran saya sendiri gitu. Saya jangan berpikiran dari sudut pandang orang lain, tapi saya berpikir dari sudut pandang diri saya sendiri. Ya mungkin ada yang salah dari saya nih begitu. Nah harusnya saya yang belajar seperti ini. Nah harusnya saya yang melakukan ini. Jadi saya sekarang itu nggak berpikiran orang lain yang melakukan, enggak kak gitu. Tapi bagaimana saya belajar dan membelajarkan. Nah lebih ke situ sih. Dan akhirnya belakangan itu saya lebih menikmati kak, lebih enjoy gitu ya sama dunia kerja. Ya bagaimana pendidikan itu tetap berjalan, nggak muluk-muluk lah kak. Minimal anak-anak yang berada di dekat saya tuh mereka bisa semangat sekolah begitu, semangat belajar. Tenang-tenang, kamu punya Bu Guru kok, masih ada tempat untuk kamu mengadu. Nggak usah jauh-jauh ngadunya, dekat Bu Vita aja masih bisa gitu. Cukup bisa diandalkan. Gitu sih, Kak. Berarti Kak Vita memberikan motivasi-motivasi pertama pada diri sendiri, biar tidak menyakitkan diri sendiri. Berarti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar Berarti kita banget. harus belajar dengan situasi lingkungan. Dan begitu juga bagaimana siswa bisa dekat dengan kita, bisa berbagi atau bisa curhat dengan kita. Kak Benar Vita, banget, Kak. wajar kalau mendengar cerita Kak Vita dengan berbagai kegiatan aktivitas dan kita juga bertemu dengan aktivitas-aktivitas Kak Vita dengan rumah bacanya, dengan forum lingkar penanya, akhirnya Kak Vita bisa mendapatkan beasiswa seperti sekarang. Pasti ya orang tuanya merasa senang, merasa bangga dengan anaknya yang bisa seperti ini. Berbagai pengalaman di GGD, di Papua, di Riau, di Surabaya sekarang, apa yang Kak Vita lihat dari berbagai daerah itu dengan kegiatan literasinya? Kalau dengan pertama sih Kak, dari banyaknya saya berjalan bertemu orang gitu ya. Yang pertama sekali itu adalah lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki begitu. Pertama sekali itu bersyukur banget dengan apa yang kita miliki. Sampai ketika dapat beasiswa ini juga papa saya tuh sampai bilang begini gitu, sampai terharu gitu ya. Nggak nyangka gitu anaknya sampai yang S2. Padahal saya melakukan kegiatan mencoba beasiswa itu nggak punya ekspektasi apa-apa kak, jadi ya lakukan aja begitu. Akhirnya dapat gitu, sampai akhirnya nggak nyangka gitu bisa anaknya S2 begitu ya, terus dengan biaya sendiri tanpa merepotkan orang tua. Nah itu yang pertama sekali itu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tetap terus bergerak. Nah yang kedua, kalau membandingkan dengan orang lain itu mungkin kita juga bakal capek sendiri begitu. Bahkan ketika saya dari Papua pindah ke Kundur, sekarang adaptasi lagi di Surabaya kak, itu kayaknya bahkan ketika di Surabaya itu kayak saya merasa jomplang. Ini kota loh, apa-apa yang baru saya akan pikirkan udah dilakukan sama orang. Nah ketika saya merasa kok jomplang dengan diri saya, itu juga akhirnya akan menyakiti diri saya. Cepat-cepat saya memperbaiki diri gitu, memperbaiki mindset. Oke, dengan keadaan yang ada, saya coba ikuti, tapi dengan versi saya begitu. Bagaimana saya menjalani dengan lebih soft, lebih nyaman begitu. Nah, untuk kegiatan literasi sendiri itu memang terbatas waktu ya kak ya untuk beraktivitas, nggak sama dengan di daerah kita sendiri tentunya. Masalah adaptasi juga nggak semua orang bisa langsung menerima kita. Kadang-kadang ketika kita bergabung di sebuah komunitas atau contohnya kita kenalan sama orang aja, orang kan berpikir dulu ya, siapa orang ini, apa track recordnya gitu, apa sih sumbangsinya nanti, apakah akan
menguntungkan atau malah menyusahkan. Pasti orang ada hitung-hitungan gitu. Tapi saya juga coba berusaha tetap di sela-sela kegiatan, seperti kemarin menghadiri kegiatan dari Forum Lingkar Pena Surabaya, seperti itu. Ya nggak sama tentunya ya Kak ya dengan tempat kita gitu. Kalau di tempat kita bisa fleksibel melakukan banyak hal. Kalau di sana cenderung mengikuti gitu, menuntut ilmu, menyerap ilmu, menabung ilmu sebanyak-banyaknya untuk nanti dibawa pulang nih Kak ke daerah asal kita. Nah, seperti itu Kak. Luar biasa Kak Vita, sahabat rumah baca, banyak ilmu atau pengalaman yang sudah didapatkan oleh Kak Vita. Semua itu berawal dari kegiatan literasi yang secara tidak sadar yang sudah dilakukan oleh Kak Vita. Sekarang Kak Vita, dari berbagai macam kegiatan Kak Vita, mulai dari kecil, sepertinya hobi baca dan memberikan pengalaman atau praktek baik bagi anak-anak di sekelilingnya untuk bisa membaca, untuk bisa belajar. Bagaimana dengan keadaan di Surabaya, Kak? Dengan kakak